البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin, pembahasan yang mudah Bismillah azza wa jalla, berhubungan dengan perkara-perkara seputar anbiya. Nah, Nabi yang anaknya kafir siapa? Abdullah. Nabi Nuh. Namanya siapa? Masyhur dengan nama Kan'an, tapi tidak kita dapati riwayat yang sahih tentangnya. Sehingga wallahu ta'ala alam siapa namanya. Nabi yang bapaknya kafir siapa? Anda Mujahid. Nabi Ibrahim, namanya siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Kemarin sudah. Siapa? Nah, siapa? Muhammad. Bapak Nabi Ibrahim siapa? Nah, idh qala Ibrahim li abihi azar tattakhidhu asnaman alihah. Namanya Azar, bapak Nabi Ibrahim. Baik. Kita masuk pada poin berikutnya. Udhkur nabiyyain zaujatahuma kafiratan. Sebutkan dua nabi yang istri keduanya kafir. Jadi nabi istrinya kafir. Nah, disebutkan dalam Al-Quran dua. Jawabnya yaitu Nabi Nuh wa Lut alaihi wassalatu wassalam. Nuh dan Lut. Wa dalilu qawluhu ta'ala daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan permisalan bagi orang-orang yang kafir. Nah, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kalau kita perhatikan ikhwanifillah, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Nuh sangat besar. Nah, berdakwah begitu lama ditentang kaumnya, bahkan juga anggota keluarganya. Anak dan istri tidak beriman bersama beliau. Nah, dan tentunya ini ujian yang besar. Kita terkadang menghadapi anak yang nakal terasa sedih. Nah, atau menghadapi istri yang sulit diatur sedih. Apalagi ini dalam kondisi yang paling parah, yaitu mereka kafir. Wal'iyadzubillah. Dan ini untuk umat terdahulu. Adapun umat Muhammad, apabila diketahui istrinya kafir, maka tidak diperbolehkan untuk berlama-lama dengannya. Demikian pula seorang wanita ketika mengetahui suaminya kafir, maka dengan seketika itu juga akadnya akadnya rusak. Terjadi fasakh nikahnya, yaitu nikahnya batal. Dengan itu dia harus berpisah dari suaminya kalau itu wanita, dan seorang laki-laki harus berpisah dari istrinya kalau istrinya kafir, murtad.
Ini untuk syariat kita. Nah, karena dipersyaratkan bagi seorang muslim untuk menikahi muslimah, dan seorang muslimah menikahi seorang laki-laki yang muslim. Di sana ada pengecualian untuk wanita ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran seorang laki-laki menikahi wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, tapi dengan syarat mereka-mereka yang masih istiqomah di atas ajaran. Adapun yang ada pada saat ini akhwanillah, maka mereka sudah jauh dari ajaran aslinya. Nah, jadi jangan sampai seorang mengambil dalil dari sini bahwasanya ini Nabi saja istrinya kafir, tetap saja apa? Tetap saja dipertahankan. Nah, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kayak ini untuk syariat umat terdahulu. Karena mereka memang diutus untuk apa? Mendakwahkan. Kemungkinan sebelum diutus menjadi nabi, alhamdulillah, menjadi rasul, mereka sudah menikah terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika keduanya diangkat menjadi rasul, mendakwai keluarga dan anak-anak dan orang-orang sekitar, ada yang menerima, ada yang menolak. Adapun untuk syariat kita, maka tidak diperbolehkan menikahi wanita kafir atau menikahi laki-laki kafir. Di sisi yang lain, alhamdulillah, juga banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan rezeki berupa pasangan yang sama-sama beriman dan bahkan sama-sama semanhaj. Ini perkara yang wajib untuk disyukuri dan wajib untuk dijaga. Demikian pula ketika mendapatkan keturunan anak yang mereka beriman, menerima untuk diajak kebaikan, tinggal bersungguh-sungguh menjaga dan memberikan pendidikan. Jangan sampai mereka teracuni oleh pemahaman-pemahaman yang batil. Juga jangan sampai masa-masa kecil mereka yang penuh dengan dengan kemurnian, pikiran mereka bersih. Nah, karena belum tersibukkan dengan yang lain, maka sibukkan dengan hafalan. Seorang melihat kemampuan anaknya, maka sibukkan. Ketika dia diberi tugas mampu, tambah. Baik itu hafalan maupun pemahaman. Tentunya semakin singkat waktu yang ditempuh dalam menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, itu akan banyak menguntungkan di waktu-waktu berikutnya. Tentunya tanpa membebani dengan beban yang di luar kemampuannya. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, man huwa abul anbiya? Siapa itu yang digelari dengan abul anbiya? Wal jawab, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya para nabi siapa? Siapa Nabi? Ibrahim. Jadi Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub, dan kami jadikan pada keturunannya kenabian dan Alkitab. Jadi diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim dan anak-anak ikhwanifillah yang menjadi para nabi. Demikian pula diturunkan kepadanya Alkitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan balasan untuknya di dunia.
wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Syahidnya apa? Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah. Sehingga pada nabi-nabi setelahnya, akhwanillah, itu adalah nabi-nabi keturunan Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita perhatikan, akhwanillah, Ibrahim memang sosok seorang bapak yang subhanallah sangat memikirkan anak-anak keturunannya. Kalau kita perhatikan doa-doa Ibrahim, akhwanillah, doa-doa Ibrahim, maka beliau sangat memikirkan anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menjadi rasul, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan beliau dengan tauhid, tetap merasa khawatir dirinya terjatuh dalam kesyirikan, juga anak-anaknya. Di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau dengan satu anugerah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana di akhir-akhir juz yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpin bagi manusia. Maka Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah juga anak-anak keturunanku ya Allah. Perjuangan orang tua agar anak-anaknya menjadi pemimpin umat, menjadi orang-orang yang baik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah katakan, tidak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang yang zalim. Jadi dari keturunanmu mereka-mereka yang saleh, mereka-mereka yang memang pantas untuk mendapatkannya, akan menjadi pemimpin bagi umat. Syahidnya, Ibrahim ikhwani fillah memang seorang sosok yang patut kita teladani. Dari sisi apa? Sebagai seorang ayah, di sisi yang lain juga sebagai seorang anak. Bagaimana bakti beliau kepada orang tuanya, memperjuangkan agar orang tuanya bisa menerima Islam. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi anak, beliau adalah teladan, dan ketika menjadi bapak, beliau juga teladan. Ini yang hendaknya kita contoh. Dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Kami angkat sampai beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu itu hakim alim, zat yang maha bijaksana dan zat yang maha luas ilmunya. Wa habana lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina, masing-masing kami berikan hidayah secara keseluruhan, yaitu keseluruhannya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh kami berikan hidayah kepadanya sebelum itu. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin.
Nah, wa min dzurriyyatihi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Wa Ismail wa Ilyasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin. Demikian pula Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Nah, semuanya kami utamakan atas makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Nah, dan dari bapak mereka, anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, kami pilih mereka dan kami berikan hidayah kepada mereka menuju siratal mustaqim. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Sebagai para anbiya wa rasul. Baik. Dan setelah Nabi Ibrahim dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel, karena memang mereka itu nabi-nabi keturunan siapa? Israel siapa? Yakub. Nah, jadi nabi-nabi Bani Israel maksudnya Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Ingat-ingat Nabi besok kalau ditanya siapa Israel, siapa? Yakub. Nah, Israel itu nama lainnya adalah Yakub. Jadi Bani Israel maksudnya anak-anak keturunan Yakub. Baik. Baru yang terakhir setelah Nabi Isa ini bukan dari Bani Israel. Karena itu orang-orang Yahudi akhwanifillah enggan untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad. Sebab Nabi kita Muhammad SAW keturunan siapa? Keturunan siapa? Ismail. Nabi kita Muhammad keturunan Ismail. Baik. Sedangkan orang-orang Yahudi dari jalur Ishak kemudian Yakub, sehingga mereka enggan untuk beriman. Inilah ta'assub. Terkadang ta'assub dari keturunan juga menjadi penghambat seorang menerima kebenaran. Allahumma musta'an.